ucapan syukur kita di hadapan hadirat Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan begitu baik bagi kehidupan kita. Sampai saat ini kita diberikan kasih karunia kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau berikan yang terbaik. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Amin, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan baik. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Katakan, tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidup. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Di saat pagi hari ini kami mempersembahkan seluruh hidup kami Tuhan, dan seluruh rangkaian ibadah kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan melindungi kami dalam setiap acara-acara yang akan kami kerjakan Tuhan, dan akan kami laksanakan Tuhan. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menuntun menyertai sampai pada selesai acara ini Tuhan.
ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah anak domba. Pagari bentengi kami dengan malaikat berpasukan sekeliling kami, ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tempat yang kami gunakan untuk kami beribadah ini Tuhan urapi, Tuhan jamah, bahkan cuaca yang ada Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berikan cuaca yang terbaik untuk kami kerjakan acara kami di sepanjang hari ini Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami menyerahkan acara ibadah padang di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersukacita di pagi hari ini. Haleluya. Kalau bersukacita, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Kita mau katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Yes. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja, bagai raja wali. Lingkupiku dengan sayangmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku merasa kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku merasa kau bagai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku merasa kau Allahku. Ku merasa kau Allahku. Ya Tuhan, terima kasih kami semua jemaatmu yang hadir pagi ini tempat ini sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dengan senang hati tiba saatnya kami semua jemaatmu yang hadir di tempat ini untuk mendengarkan sebagian firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Senior kami, GPDI Siliragung, Bapak Edi Lim. Kiranya firman-Mu menjadi berkat-berkat yang tercurah atas kami semua yang hadir di tempat ini, baik berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat ekonomi. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Dimanapun kita berada, kita belajar terus kebenaran firman Tuhan. Seri yang ke-7, hidup dalam keberuntungan di masa-masa yang sukar. Nanti kita akan tutup pada seri ke-8 minggu depan. Bagaimana hidup dalam satu keberuntungan, kita akan ambil di Ibrani 3 ayat ke-7. Kita jangan mengeraskan hati kalau kita sudah dengar firman Tuhan. Ya, sebab orang yang mengeraskan hatinya terhadap firman Tuhan yang didengarnya, dia tidak lakukan, dia tidak akan beruntung hidupnya. Ini yang ke-7, seri ke-7. 6 pesan Tuhan kepada Yosua
yang membuat perjalanan Yosua menjadi perjalanan yang beruntung. Ya, kita akan baca Yosua pasal 1 ayat ke-7. Nanti aja. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7, saudara. Yosua pasal 1 ayat ke-7. Demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Ya, kemanapun engkau pergi. Ada orang banyak hidupnya berhasil, hidupnya sukses, tapi tidak beruntung. Banyak, saudaraku. Kita Pengkhotbah katakan ada orang kaya di muka bumi ini, tapi dia tidak bisa menikmati kekayaan yang dia sudah peroleh. Dia berhasil, sukses, membangun ekonominya, ya, membangun rumah tangganya, membangun masa depannya, tapi tidak beruntung. Kenapa? Dia tidak bisa menikmati, ya, apa yang dia sudah peroleh, apa yang menjadi keberhasilan, kesuksesannya. Ya, sebab kena penyakit yang berat, sehingga hidupnya selama bertahun-tahun hanya tempat tidur, infus di mana-mana, tidak beruntung. Makanya kita mau, firman Tuhan mau kita menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, juga orang yang beruntung. Sudah. Ya. Ada seorang kaya, dia bangun villa di puncak di daerah Bandung sana, besar sekali. Ya, ada beberapa kamar, ya, untuk keluarga apa, dan situ ada penjaga di situ, yang jaga itu apa namanya villa itu, saudaraku. Ya, tapi pada suatu saat ada seorang datang, dia tanya, ini villa siapa? Kamarnya kira-kira ada 10 kamar di situ, villa mewah juga, ada kolam renangnya. Lalu penunggu villa itu dia berkata, oh ini punya si Bapak A, bos dari Jakarta. Tapi sayang, pembantunya bilang, jarang kemari bosnya itu. Malah saya menikmati, setiap malam saya pindah kamar. Dari kamar satu, kamarnya bosnya tidak pernah kemari, sebab kena stroke. Ya, nggak bisa jalan. Ya, berhasil, sukses, tapi nggak beruntung. Nah, yang firman Tuhan mau, yang kita mau ini, kita sukses, kita berhasil, kita beruntung, kita bisa menikmati keberhasilan itu, kesuksesan itu. Ya, itulah beruntung. Temu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berfirman dan berkata kepadanya, Petrus, Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam. Itu firman Tuhan. Menurut Anda Petrus sudah bertolak belum ke tempat yang dalam? Sudah. Tapi dia berjalan melakukan sesuatu, mengandalkan kekuatannya, pengalamannya, kemampuannya, caranya sendiri. Gagal dia. Tidak satu kali ikan yang dia tangkap. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berfirman katakan, bertolaklah ke tempat yang dalam. Petrus katakan, Tuhan, Tuhan, aku ini udah kerja keras, berangkat pagi, pulang pagi, nggak ada saya ke tempat yang paling dalam pun aku sudah. Tapi Petrus katakan, karena ini firman Tuhan, aku harus bertolak ke tempat yang dalam. Badan sudah lelah, sudah capek. Dia bertolak ke tempat yang dalam sesuai dengan firman Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, waktu jala itu ditebar, maka dia menangkap ikan sejumlah besar ikan. Perahunya hampir tenggelam sebab ikan itu. Itulah sebuah keberuntungan. Petrus dengaran akan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Juga Yohanes pasal 2 ayat ke-5. Pada waktu pesta perkawinan di Kana, Yesus diundang di sana. Mereka kehabisan air anggur, sementara pesta masih berlangsung. Anda bisa bayangkan, kalau Anda bikin pesta pernikahan, lalu air minum itu habis, sementara mereka tamu-tamu masih banyak yang datang. Ini pesta yang gagal, ini pesta yang sial, bukan pesta yang berhasil. Nah, tapi di situ ada Tuhan Yesus.
Ibu Maria datang kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, mereka kehabisan air anggur. Yesus katakan, tunggu saatnya ibu. Ya, jadi ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Lalu Maria katakan kepada pelayan-pelayan pesta, kau jangan pergi jauh-jauh, duduk dekat Tuhan Yesus. Kalau Yesus berfirman, berkata, lakukan itu, kerjakan itu, supaya ini tertolong. Kenapa mereka nggak pergi ke toko anggur, beli anggur misalnya? Tidak, tapi datang sama Tuhan Yesus. Saya juga heran di sini. Ini mujizat yang pertama di kota Kana namanya. Dalam perjamuan ini kan, seorang di kota Kana. Lalu tiba-tiba Yesus berfirman kepada mereka, kepada pelayan-pelayan pesta ini yang duduk dekat dia. Cepat kumpulkan tempayan-tempayan. Tempayan itu gentong-gentong. Gentongnya gentong-gentong besar-besar. Seperti gentong plastik itu, besar-besar. Kumpulkan itu. Mereka ikuti itu, sebab itu firman Tuhan. Mereka ikuti itu. Dikumpulkan gentong-gentong. Lalu Yesus katakan, isi dengan air. Diisi dengan air. Taati firman Tuhan itu. Diisi dengan air. Padahal yang dibutuhkan itu anggur. Mereka tidak argumen. Mereka tidak berdebat. Kalau itu firman Tuhan, kau tidak usah pakai logika. Ketaatan tidak butuh logika. Supaya kau hidupmu beruntung. Kemanapun yang kau pergi. Apapun yang kau kerjakan. Kau berhasil, kau sukses, kau beruntung. Ini kan yang harus kita alami. Yang harus kita terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita yang punya Tuhan yang hidup. Juru selamat dunia satu-satu. Ajaib. Diisi air dengan penuh. Lalu Yesus katakan, sekarang coba kamu rasakan. Ambil gayung, minum air itu. Diambil gayung, diminum air. Air itu bukan air biasa, tapi sudah berubah jadi anggur. Mujizat itu terjadi. Air berubah jadi air anggur. Itu keberuntungan yang luar biasa. Sebab kenapa? Cepat dia menang. Dua, Pak. Kepala suku. Nah, sekarang syaratnya ini masih lewat kelompok. Nanti saya kasih clue-nya apa duluan yang dikerjakan. Oke? Mengerti? Ya. Intinya permainan itu mengurutkan nanti ya. Ya, mengurutkan. Memijit. Oke, yang pertama nanti ini kerja kelompok, jadi tanya-tanya gitu loh. Urutkan pertama ya. Pertama urutkan tinggi badan. Nah, mulai dari rendah ke tinggi. Ayo, kerja kelompok. Jadi Tinggi badan, tinggi badan. Masa di lo tinggi di depan apa kecil di belakang? Dari apa? Dari tertinggi. keluar dia. Makanya dengar. Saya urutkan tinggi badan dari rendah. Pemanasan aja dulu ya, pemanasannya kita tahu kan? Jumlahnya kok sedikit jumlahnya? Yang lainnya gabung tambahan, ada tambahan tadi. Oh Ica ke sini. Nah, kebanyakan itu. Nah, oke. Tadi pemanasan ya, belum dapat aja. Katanya rambut. Pemanasan dia tahu. Umur seru mereka tanya-tanyaan. Sama kerja sama. Umurmu tinggi badan. Dengan Yang menang gemuk urutkan ya, kurus gemuk. model rambut dari Bingung pendek mereka ke nanti. panjang.
tiga. Kelompok 3. Catat kelompok 3. Satu kali lagi. Kita ini udah juara 1 kan? Ya, satu. Ini yang 2 ini. Di tasku, Ceng. Oke, ini juara 1 dan dapat hadiah. Kan kita 2 ini. Oh, tinggal kita. Ibarat juara 2 sama juara 3. Oke. Sekarang ini beruntung ya. Urutkan umur dari terendah sampai tertua. Ayo. Sambil nanya. Tanyain satu-satu. 18. Dari kita langsung kumpul. Berarti apa? Saya nggak tahu jadi kan. Ini berapa tadi? Siapa yang menang? Berapa nomornya? 50. 40. 48. 66. 69. Oke, bagi. Ini kelompok 3 juara 1, kelompok 2 juara 2, kelompok 3 juara 3. Balik. Lurus Oke. juga. Tapi masih dalam posisi ya, masih dalam posisi. Ya, ini ada Penyerahan. satu ya. Ya, dapat. Juara 2, nomor 2 ya. Kelompok 2. Juara 3, kelompok 3. Ya. Bagi ya. Oke, nanti selesai acara baru bagi-bagi lagi. Oke, nah sekarang agak munduran. Kelompoknya tetap. Kelompoknya tetap, jangan pisah kelompoknya ya. Kelompoknya tetap. Jadi boleh balon-balonnya diminta mundur tapi dari ujung sini. Nanti satu-satu. Kak jelasin. Satu kelompok 1. Ya, satu. Satu kelompok 1. Ya, satu. Balik. Udah, satu kelompok 1. Oh, satu kelompok 1. Udah cukup nggak? Berapa itu? Satu-satu. Gak apa-apa bongkar barisan, tapi satu-satu. Nanti bawa balon dua-dua orang, tempel punggung-punggung. Maksudnya ini loh. Nah, ya, punggung sama Dewi punggung. Ya. Ya, punggung. Antar balon ke depan, tapi ketika ada musik jalan, Goyangnya berhenti. Goyangnya berapa sampai? Kalau musiknya berhenti, baru jalan. Tapi kalau musiknya apa? Goyang. Bisa. Sama ngantar. Jadi yang bagian ke sana, balonnya dikasih lagi ke sana. Tapi ada sini, itu terlalu pendek dari sana ke sana. Sampai mana ini jalan? Sampai sini. Iya. Dari ujung sana, Pokoknya ini siapa yang cepat, dia yang dapat. Oh Tuhan. Satu-satu, jadi satu depan dulu maju, baru Nomor 2. Ada satu balonnya.
Nggak boleh pegangan. Goyang ya. Di kelompok 3 siapa yang duluan? Siapa yang duluan? Nggak boleh pegangan, nggak boleh pegangan. Siapa yang duluan? Siapa yang? Kalau pakai duluan di sini, batasnya. Yang di sini mundur dulu, nanti selanjutnya. Satu-satu jalan ke kiri, nggak boleh pegangan. Pokoknya usaha balon itu nggak boleh jatuh. Kalau jatuh, ulang lagi dari awal. Dengar ya, jangan dengar musik goyang. Ya enggak ke sana, terus yang bagian pegang balon bagian jalan, terus yang di sana ngoper lagi. Ya, itu ya batasnya dari sana, nggak boleh dari sini. Satu-satu ya, satu-satu dulu. Satu-satu. Harus benar. Satu-satu ya. Ingat kalau musik goyang. Jadi lagunya King Kong badannya besar. Oke. Sebentar, King Kong dulu badannya besar. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Ibu semua jangan maju-maju. Dia panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Ya duluan, lanjut. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang. King Kong badannya tapi kakinya lepas lagi. Makanya jangan terlalu cepat-cepat ya, nanti jatuh balon. Jangan pegangan, panjang kakinya. Jangan dipegang, jangan dipegang. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ya, King Kong badannya Pembagian warisan dimulai. Selamat dari Palestina. Juara 1. Saya ikut di sana ya. Pembagian harta karun. Pembagian lagi hadiah. Puji Tuhan berkati melimpah hari ini. Amin. Untuk kuakeh dhewe iki lho, sak dus. Ambilin ya. Beraneka macam menu. Ki, timut ki. Ini saya habis dokumentasi. Wah, ini koki kita ini.
Wah, seru pokoknya ya. Nih, gitaris kita menikmati. Langsung ya. Kunci mobil, kunci mobil.